Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan di sini saya akan memberikan tutorial dari cara penggunaan plugin. Yang pertama tentu kita perlu download dulu alat-alatnya ini. Buat link-linknya itu sudah ada di Google Classroom. Tinggal dipencet ada bagian link download, terus nanti download pada bagian Windows installer yang ada tulisan seperti itu. Dari tampilan yang seperti ini download. Nah, cari yang tulisannya ada Windows installer kayak gini. Nah, kita berlakukan ke plugin yang lain juga. Download Windows installer, download Windows installer, download Windows installer mana di bawah. Oke. Setelah itu kita cek di folder. Di sini udah ada 1 2 3 4. Udah ada 4 ke download, kita buat folder baru aja biar lebih enak kita ngesortirnya. Ini kita pindahin masuk ke sini. Nah, dari sini kita ekstrak semuanya di file yang udah kita buat baru itu, ekstrak here. Terus 4, ada 4 biji, oke. Nah, kemudian ini udah statusnya application, tinggal kita di double klik satu per satu. Nah, ini tinggal di next aja, next install, finish, next install, finish, next install, finish, next install, finish. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu di OBS-nya. Kita cek dari 4-4-nya itu apakah udah muncul atau belum. Kita buat scene baru. Nah, cara ngeceknya yang pertama di sini kita pencet plus. Nah, di sini udah tulisan move, berarti buat move transition udah terpasang. Terus di sini source clone, nah udah terpasang. Kemudian habis itu transition table itu ceknya di sini udah terpasang. Sama satu lagi, advanced masking itu kita coba image gini aja, random aja lah, foto random. Di sini ada foto random nggak? Oke, ini. Terus ini klik kanan ada filter. Nah, di sini adakah advanced masking? Ada. Nah, untuk selanjutnya kita udah cek semua. Terus kita buat di sini ada beberapa scene. Pertama di thumbnail, kosongan, kamera saja, kamera plus ppt. Nah, terus di sini kita kasih pembatas karena kita mau ngaplikasikan source clone. Ini buat pembatas aja. Terus ini buat kamera. Oke, jadi setupnya seperti ini. Yang pertama kita masukin thumbnail dulu. Dari sini kita tinggal seret aja, Alt tab, terus taruh sini. Kemudian yang kosongan ini kita kasih backdrop compress ini, kita taruh sini. Nah, karena ini masih outlier, kita pencet Ctrl F. Nah, itu sebenarnya singkatan dari klik kanan, transform, fit to screen. Nah, kita bisa pencet Ctrl F. Nah, seperti ini. Nah, kemudian backgroundnya kita aplikasiin ke setiap scenes. Ini taruh sini, kasih bawahnya. Ini kasih bawahnya, kemudian ini juga. Nah, setelah udah seperti ini, kemudian kita buat kameranya. Nah, di kamera ini usahakan kalau misal kita ngepasin itu sambil pencet Ctrl. Kemudian kamera ini kita plus source clone, kita kasih hashtag. Biasanya teman-teman yang main OBS biasanya pakai hashtag buat ngasih tahu kalau ternyata itu source clone dari kamera gitu ya. Ini kita pakai yang kamera. Kita sesuaikan ini buat rasionya itu pencet Ctrl sambil disesuaiin, dipas-pasin. Nah, karena ini kita masih ada atasan kanan kiri atas bawahnya ini. Nah, kita hilangkan dengan kasih filter plus advanced mask. Di sini kita tulis rasio dari format kita, yaitu 1920 dikali dengan 1080. Oke, gini ya. Nah, ini dipas-pasin aja pakai filling. Kemudian buat ngepasin biar di tengah itu kita pencet Ctrl D. Atau sebenarnya Ctrl D itu singkatan dari klik kanan, transform. Di sini kan ada center to screen. Ini Ctrl D itu buat shortcutnya. Kemudian ujung-ujungnya itu ada setengah lingkarannya biar nggak siku-siku banget. Nah, ini di filter di bagian advanced mask ini di
bagian uniform ini atur sesuai keinginan kita. Di sini aku pakai 45 aja. Ya udah oke. Nah, kemudian kita masuk ke kamera plus PPT. Buat kameranya kita tambah source clone lagi. Kita kasih hashtag kamera 2. Kita ke kamera. Nah, di sini udah setting-setting lagi dengan jangan lupa pencet kontrol, kasih filter seperti sebelumnya. Cuman di sini itu kita kasih nama yang berbeda. Nah, kita kasih angka 2 di sini untuk membedakan sama yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini itu 1920 1080. Nah, seperti ini. Sesuaiin biar ukurannya itu lebih kecil dan balance jika kita dipadukan dengan PPT. Di filter bagian sini kita manipulasi, kemudian tinggal dikasih 45 untuk siku-sikunya. Nah, kemudian pencet Alt terus, nah kita taruh segini biar nanti itu ada transisinya, gambarnya itu framenya itu makin mengecil gitu dan lebih bagus juga transisinya. Ada dua kondisi PPT, itu ada yang PPT PowerPoint, ada juga yang PPT PDF. Di PPT-nya ini kalian pencet di slideshow. Biasanya itu buat settingan awalnya itu ketika kalian pencet setup slideshow itu ada di sini full screen. Nah, diubah di window sehingga nanti tampilannya jadi kayak gini. Yang di PDF, nah, ketika PPT PDF ini di sini kode kayak gini tinggal dipencet. Nah, ini kan full screen gitu. Nah, cara masukkannya itu ini plus terus di window capture. Kita kasih nama PPT. Di sini kita settingnya seperti ini yang PowerPoint. Capture clean area. Oke. Gimana sih kalau misal kita PPT-nya pakai PDF? Nah, ini tinggal kita ganti yang PDF. Nah, di sini tinggal pas-pasin aja pakai ALT. Gini udah seperti itu aja. Dari sini kita udah mengaplikasikan yang pertama adalah source clone, yang kedua advanced mask. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan namanya move transition. Nah, move transition itu pertama kita akan buat dari thumbnail ke kosongan. Kita udah ada fade, udah selesai. Kemudian dari kosongan ke kamera only. Nah, gini kita akan buat transisinya. Kita akan pencet move. Ini untuk kita kasih nama pop up. Terus gini pencet tik. Nah, pada bagian uppering ini center left itu kita buat center. Di shaper buat center juga. Sehingga dari kosongan tos. Nah, udah beres. Kemudian dari kamera ke kamera plus PPT. Nah ya ini PPT-nya kita mau buat PPT-nya itu dari kiri ke kanan gitu. Nah, kemudian kita plus move. Ini dari in kanan. Gini aja. Ini plus. Nah, buat match itemnya ini kita jangan lupa kasih fade biar lebih halus. Kemudian di uppering-nya itu center left dan ini pun juga center left juga. Oke, jadi ini bakal lebih rapi. Nah, untuk urutan transisinya dari thumbnail ke kosongan itu pakai fade. Dari kosongan ke kamera only itu pakai pop up. Dan dari pop up ke kamera plus PPT itu pakai in kanan. Gimana cara kita ngaplikasinya itu dengan cara pakai transition table. Itu ada di tools sebelah sini. Pencet. Nah, di sini ada transition table. Buat biar semua yang bakal ke thumbnail itu fade. Jadi kita buat from Ani untuk semua scenes ke thumbnail itu transisinya itu pakai fade. Dan kita kasih di sini 700 millisecond kita set. Kemudian sebaliknya dari thumbnail ke Ani itu juga fade juga. Udah beres buat transisi ke thumbnailnya. Kemudian dari transisi ke kosongan. Dari kosongan ke kamera only. Ini kita pakai pop up. Kemudian dari kosongan ke kamera plus PPT kita pakai yang in kanan. Kita lanjut ke kamera only. Dari kamera only ke kosongan itu kita pakai pop up. Dari kamera only ke PPT kita pakai namanya in kanan. Kemudian ke kamera plus PPT
Dari kamera plus PPT ke kosongan kita pakai pop up. Dari kamera PPT ke kamera only kita kasih in kanan. Oke, sudah selesai. Sehingga kita tinggal menikmati aja, nggak perlu kita ganti-ganti transisi di sini. Ini sudah otomatis. Dari thumbnail ke kekosongan ini akan fade. Dari kosongan ke kamera only adalah pop up, dan dari kamera only ke PPT adalah in kanan. Dari kamera plus PPT ke kamera only adalah in kanan. Kemudian dari kamera only plus ke kekosongan itu adalah pop up, dan juga dari kosongan ke thumbnail itu adalah fade. Ketika kita acak pun juga sesuai dengan rumus-rumus kita. Dari thumbnail ke apapun itu bakal fade. Kemudian dari PPT ke kosongan itu bakal pop up. Nah, kurang lebih gitu kita udah menerapkan 4 plugin di sini. Yang pertama adalah source clone, kemudian advanced masking, kemudian ada move transition, dan juga yang terakhir adalah transition table. Nah, ini adalah 4 plugin. Teman-teman nanti share screen juga gimana teman-teman nge-setup, mau seberapa lama nggak apa-apa, mau diedit boleh, mau mentahan boleh. Yang penting aku pengen lihat teman-teman itu nge-setup gimana cara gunain pluginnya. Ada beberapa teman-teman yang masih aku ngasih nilai kurang karena itu cuman seperbagian yang udah diselesaikan, jadi masih harus nyelesain buat pemasangan atau penginstalan dan juga cara menggunakannya di OBS. Oke, mungkin sekian dariku. Selamat belajar, selamat berlatih, dan semangat berjuang, sukses.